Oke, mari kita berdoa ya. Amin. Kalau dibilang itu amin harus besar suara. Nanti yang teman-teman terus berdoa semua karena kecil suara. Oke, seterusnya. Nah, saya absen dulu ya. Boleh kan? Saya lihat dulu siapa yang tidak hadir ya. Yang namanya Alfonus, ya, Amira, mana? Harus dulu di tangannya. Arsa Putra, Benedictus, Berry, dan Elvan, Devria Telmanua, pindah ya. Ella Putri, Evanti, Paulu Giseli Hulu, Ada Pak. Loren, Ada Pak. Gerak, siapa Gerak? Ah ya, Gerak Sena, Sene, ya oke. Bersama ini ya, Grace Monica, Asra, Ikhlas, Joel, Juan, Julio, mana? Sakit. Leadel, Leon, Lionel. Kemana dia? Marcelina. Oh sendirian ya. Matius. Melinda. Kumar, mana sih Kumar? Iya. Meisalin. Michael. Moses. Muhammad. Naomi. Neisa. Silviana. Rivaldo Wow. Baik. Nah, silakan doakan teman-teman anak-anak supaya besok atau hari Senin bisa masuk sekolah. Nah, seterusnya kemudian karena sudah kita mengecek siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Nah, sebelum kita memasuki materi, ya siapa tadi yang bisa bernyanyi tadi yang membawa kita dirken? Oh, silakan ya. Ke depan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya. Silakan. Bersama teman-teman mari kita berdiri menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke. Dari Sabang sampai Merauke menjajah pulau-pulau sambil bernyanyi
yang sudah memahami atau yang sudah menghafal apa yang pernah kalian mengenal mata pelajaran itu? Yang sudah pernah kalian pelajari apa? Hah? Yang sudah pernah menceritakan atau yang sudah pernah kamu tulis tentang bahasa Indonesia sebelumnya? Apa? Sudah pernah belajar bahasa Indonesia tentang masalah dongeng? Sudah? Pernah? Ya, kalau sudah pernah mendengarkan sama Bapak Ibu guru dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 sampai kelas 4 tentang cerita. Ya, cerita dongeng atau cerita narasi. Atau istilah teks narasi. Nah, kalau sudah pernah itu adalah kita harus mengenal istilah kata atau kalimat. Sudah pernah kalian mendengar istilah kalimat? Hah? Ya, ini kalimat, satu kalimat, kalimat yang lain, terus ada istilah itu menggabungkan, ya, kata hubung. Sudah pernah mendengarkan itu? Pernah? Nah, lalu kerja kita hari ini untuk memilih salah satu kalimat, terus apa kata hubungnya dengan kata yang lain. Ya, itulah maksudnya. Saya ambil contoh ya. Coba nanti lihat di depan ini, ya. Perhatikan ya. Nah ini, ya, ini tujuan pembelajaran. Hari ini kita membahas bahasa Indonesia. Coba perhatikan depan dulu ya. Ini tujuan pembelajaran adalah melalui pengamatan video pembelajaran tentang teks narasi. Ya, tanya jawab dan diskusi kelompok. Siswa dapat menulis kata hubung antar kalimat dalam teks narasi dengan tepat. Nah, yang dia tunjukkan di situ, ya, kita menulis kata, terus kita kasih kata hubung, terus kita kasih lagi kalimat, sehingga untuk membaca bacaan tersebut atau kalimat itu ada kata hubung. Nah, contoh ya, saya dan kamu pergi sekolah. Berarti kata hubung di situ apa? Sekali lagi ya, saya kan, saya, kamu, saya dan kamu pergi sekolah. Nah, apa kata hubung di situ? Dan, ya, pintar, ya, pintar. Itulah kata hubungnya dan. Nah, sekali lagi saya kasih ya, kamu seperti cemas, seperti sakit. Apa kata hubung di situ? Sekali lagi ya, kamu seperti sakit. Itulah kata hubung. Nah, kita itu contoh ya. Nanti kita lihat di sini. Seterusnya, nah, pengertian teks dan narasi. Nah, makanya dari awal tadi kita mempelajari bahasa Indonesia. Kelas 1, 2, 3 sudah dulu kita di kelas 4 ini. Kita kembali lagi untuk mengingatkan mata pelajaran dari kelas 3. Nah, apa pengertian teks narasi? Ya, ini. Teks narasi adalah teks mengenai suatu peristiwa yang ditulis secara berurutan. Peristiwa yang diceritakan dalam teks narasi memang benar-benar ya terjadi atau non fiksi atau khayalan fiksi. Contoh dari teks narasi bisa berupa cerpen,
novel cerita, fabel atau biografi, cerita fantasi. Nah, ini kan non fiksi, ya artinya cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, terus tujuan teks narasi. Apa tujuan kita membahas teks narasi itu? Perhatikan dulu ya. Kita belajar bahasa Indonesia, ya. Terus kita membahas tentang teks narasi. Nah, apa tujuannya itu? Nah, ini tujuannya. Tujuan teks narasi adalah untuk memberikan informasi, hiburan, dan pengetahuan bagi para pembaca. Bisa juga untuk membagikan atau menyampaikan suatu pengalaman agar pembaca turut merasakan. Nah, berarti kalau kita membuat satu paragraf, satu kalimat, kalau mantap, kalau bagus untuk kata sambungnya tadi, sehingga pendengaran atau melihat kita untuk membaca itu enak, senang. Kalau kita membuat kata hubung, nah nanti itu kalau kita pakai kata hubung pada waktu, ya, atau pada jam, waktu, atau pergi, atau apa itu main-main, beda kata hubungnya, pemakaiannya. Itulah tujuan teks narasi ini nanti, ya. Itulah tujuannya untuk belajar tentang teks narasi. Nanti perhatikan contoh ya. Berarti kalau sudah paham kita nanti, mari kita kerjasama, kerja kelompok, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Terus masing-masing kelompok buat contoh, ya, dikerjakan. Ini kelompok B contohnya. Nah, kerjasama. Kalian nanti membuat kalimat, apa kata hubungnya kalimat yang lain. Terus buat nanti satu paragraf. Terus setelah dibuat nanti, siapa yang cepat nanti kelompok ini dibacakan di depan. Boleh itu? Bisa? Kayak seperti tadi yang sudah belajar kalian dari les pertama tadi. Sudah pernah kan? Sudah pernah mengerjakan tugas kelompok? Sudah. Kayak seperti itu ya. Lihat dulu contohnya ya. Nah, sebelum kita masuk, kita mengenal dulu ciri-ciri ya. Nah, inilah ciri-ciri teks narasi. Ciri-ciri atau tanda-tanda ya. Kelihatannya berisikan cerita, kisah dan peristiwa tertentu. Dua, memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Nah, artinya tadi nanti ada kata hubung. Kalau konflik kita apa kata hubung? Si A dengan si B ini. Nah, terus ada unsur pembentuk seperti judul, latar alur, tokoh, karakter, dan amanat. Nah, di dalam sebuah cerita tadi, bisa katakan tadi bahwa kalau kita belajar tentang bahasa Indonesia, cerita dongeng. Berarti di situ ada tokoh, ada tempat di mana terjadi. Itu namanya, kalau kita membuat dongeng, pasti ada tokoh, ada tempat di mana terjadi, ada waktu, ya. Ada si korban, ada pelaku. Seperti kalau kita mendengar cerita istilah itu, si kancil dengan si siput. Udah pernah dengar cerita si kancil? Kelas 5 itu. Ada di kelas 3 itu cerita si kancil dengan atau cerita monyet. Tapi itu cerita monyet itu yang ada di hutan. Nah, udah pernah itu di kelas 3 itu belajar kita. Nah, seterusnya memiliki unsur
kebahasaan tertentu seperti misalnya kata kerja, transitif dan instructif. Kemudian memakai kata penghubung penanda urutan waktu serta kata benda, sifat frasa atau klausa. Ya. Seterusnya, kata hukum. Kata hukum antar kalimat merupakan kata sambung yang menghubungkan dua kalimat. Kata hukum antar kalimat dapat berfungsi untuk menyatakan kelanjutan atau penambahan kalimat atau pertentangan dan konsekuensi. Nah, makanya kalau ditanya, coba perhatikan ya, apa artinya ya? Artinya kata hukum dalam membuat satu kalimat. Nah, ini kalimat merupakan kata sambung yang menghubungkan dua kalimat. Kata hukum antar kalimat dapat berfungsi. Ya, apa fungsi kata hukum tadi? Ini ya, perhatikan dulu ya. Fungsi kata hukum itu ini ya, untuk menyatakan kelanjutan atau penambahan, kebalikan atau pertentangan dan konsekuensi. Ya, berarti satu kalimat untuk menghubungkan kalimat yang lain. Itulah fungsi kata hukum. Perlu dihafal itu ya, siapa tahu nanti ujian terjadi. Bapak wali kelas, Bapak ibu guru kalau ditanya nanti tuliskan kata hukum antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Apa fungsi kata hukum itu? Kalian jawab adalah untuk menyatakan kelanjutan. Berarti satu kata ini kita sambung huruf kata sambung yang lain sehingga satu bisa kita membaca. Contoh nanti saya kasih contoh ya. Nah, ini contoh. Nah, perhatikan ya. Kata hukum pertentangan. Nah, itu ya. Kalau dengar itu pertentangan, tahu artinya pertentangan? Yang tolak belakang, yang bertolak. Ngerti itu, Bang? Ngerti itu? Kata hukum pertentangan. Bertentangan dia. Bertolak belakang. Ya. Nah, apa kata hukum di situ? Contoh perhatian ya. Tetapi ibunya baik tetap anaknya punya karakter kurang baik. Contoh saya lagi ya, kata hukumnya tetapi. Nah, kita masukkan satu kalimat ya. Coba perhatikan dulu. Kata hukum adalah tetapi. Nah, kita kaitkan satu kalimat dia, satu bacaan ini. Ibunya baik tetapi anaknya punya karakter kurang baik. Bagaimana? Bisa paham? Bisa? Lagi ya. Ini kata hukum. Apa kata hukumnya? Tetapi. Nah, ibunya baik tetapi anaknya punya karakter kurang baik. Itu namanya tadi adalah bertentangan. Ya, ibunya itu niat ibu itu untuk menegur anaknya, sementara karakter anaknya tidak baik. Itu yang disebut dengan tadi bertentangan, bertolak belakang. Nah, makanya dikasih contoh tetapi contohnya ibunya baik, tetapi anaknya punya karakter baik. Itu adalah tetapi. Contoh kedua lagi, ya, melainkan. Itu adalah kata hukum. Apa itu? Dibaca sama-sama dulu. Sekali lagi. Nah, melainkan itu kata
guru disuruh dia membeli kue. Tetapi bukan di situ dia membeli kue, tapi dia duduk di belakang sekolah. Berarti bertentangan. Berarti ibu itu dia menyuruh untuk membeli kue. Lalu dia itu bukan membeli kue tapi duduk di belakang sekolah. Nah inilah contohnya tadi melahirkan. Itulah termasuk dalam pertentangan. Contoh ketiga, bisa dicontohin nanti ya, bisa dibuat nanti itu ya. Halo, bisa? Nah, bentar dulu. Apa kabar hari ini dulu? Apa kabar? Halo? Halo? Mana yel-yelnya dulu? Nah, mana? Siapa yang mimpi yel-yel dulu? Siapa? Yel-yel? Hah? Siapa dulu? Enggak? Apa kabar hari ini? Baik, ya. Mana? Apa itu? Ini sekembar ini. Mau marah-marah, nggak boleh marah-marah ya. Ya, luar biasa. Ya. Sekali lagi ya. Ketiga terakhir ya, ketiga ya. Sedangkan, sekali lagi. Sedangkan itu kata umum. Pernah dengar itu kata sedang? Pernah lihat di buku? Nah, sedangkan. Nah, Ira ingin pamit sedangkan sang ayah ingin tinggal lebih lama. Ingat itu ya. Ini contoh ya, contoh kata hukum pertentangan. Kedua ya. Nah, memakai kata hukum waktu ya. Yang saya bilang tadi adalah ada kata hukum memakai waktu. Sehingga bacaannya itu bagus mendengarkan. Kalau ada orang lain mendengarkan bacaan itu bagus sekali. Kenapa? Karena kata hukumnya bagus. Itulah contohnya. Ini tentang waktu, kata hukum tentang waktu. Ya, menghubungkan dua kalimat maupun kata yang memiliki hubungan waktu. Contoh, kalau pergi sekolah, apa kata hukum itu? Kalau kita pergi sekolah, saya mau pergi sekolah dengan si adik. Ini contohnya. Lihat dulu ya. Perhatikan dulu. Halo. Sebentar lagi, nggak lama mau keluar kita ini ya. Nah, ini. Setelah mengerjakan ulangan, lagi ya. Setelah mengerjakan ulangan, Adrian ya, mengecek lagi jawabannya. Ya, sekali lagi ya. Ini kata asal umumnya tadi setelah mengerjakan ulangan, Adrian mengecek lagi jawabannya. Nah, ini untuk menghaluskan pembaca ini di depan harus pakai kata setelah, sehingga cara pembacanya itu bagus, halus. Coba kalau kita kasih saya dari awal tadi, ya, sedangkan, ya, apa yang tadi kan sedangkan mengerjakan ulangan, kita cocok kan? Nah, yang cocok adalah setelah. Kedua, sejak. Nah, ini ya, menghubungkan dua kalimat maupun paragraf yang memiliki hubungan waktu. Sejak ayah pergi meninggal dunia, aku menjadi anak yang lebih kuat untuk adik-adikku. Nah, coba kalau kita pakai dan atau tadi tetapi kita ganti sejak ini. Tetapi ayah pergi, baguslah. Berarti sejak, berarti
Sejak dia pergi meninggalkan dunia, anak yang lebih kuat untuk adik-adiknya. Aku menjadi anak yang lebih kuat untuk adik-adikku. Seterusnya, kata selanjutnya. Acara selanjutnya adalah boy-boy film kartun kesukaanmu. Udah pernah kalian itu melihat film itu ya? Bagaimana gaya film itu, boy-boy? Hah? Itu kan? Lucu-lucu kan? Seterusnya, sebelum makan, aku mencuci tanganku terlebih dahulu di wastafel luar kelas. Nanti ya kita buat kelompok nanti ya. Seterusnya inilah contoh teks narasi. Saya bacakan dengarkan dulu ya. Bisa nanti dikerjakan tugas. Jupri baru saja menginjak bangku sekolah SMA. Di sekolah barunya, ia mendapati banyak teman-temannya, tetapi mereka itu memberikan pengaruh kurang baik hingga berurusan dengan polisi karena kenakalan remajanya. Jupri merasa bahwa kenakalan yang dilakukan oleh teman-temannya sangat keren. Ya. Selanjutnya, Jupri berusaha mengikuti jalan teman-temannya. Jupri mulai merokok. Ya, mulai merokok itulah kerusakan nanti. Mulai merokok. Mari tadi. Ya, dan balapan motor saat malam hari. Karena setelah itu, Jupri balapan motor dan menabrak seseorang yang sedang menyeberang jalan. Mana kata hukum di sini? Ada kan? Sedang. Terus apa lagi? Mana adanya? Coba dulu tunjuk mana bukan? Mana? Nah, terus mana lagi? Ya, terus kamu tuh mana? Mana dia ini? Terus itu lagi. Ada lagi kan? Ya, terus ada selanjutnya. Jangan lupa tadi kan kita buat tentang selanjutnya. Dan ada kata sambung. Ya, oke ya. Terus kita terus bacakan. Nafas ya. Nah, ini. Apa itu? Ini kerja kita. Ya, pertama tulis nama kelompok dan anggota kelompok kalian. Tuliskan dengan rapi dan jelas. Ketiga, kerjakan dalam waktu 20 menit. Bagaimana? Bisa kita kerjakan, bisa kita buat kalimat dan kita kasih kata sambung dengan kalimat yang lain. Bisa?
Dikerjakan ya. Ini satu kelompok ini ya. Tunggu dulu. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Ini ya, ke atas ini ya. Ini ya, kelompok ya. Kalau bisa digabung berhadapan. Ambil kursi. Bisa ya. Ini kelompok kalian ini. Bisa berhadapan. Bisa gabung, bisa gabung. Jangan ambil meja kursinya berhadapan. Ya dipindahkan meja ya, kursinya dipindahkan. Sudah halis. Kasih contoh ya, perhatikan dulu. Kata Samo. Ini buat contohnya, Kaca dan Adi pergi ke kebun. Jangan kasih itu contoh. Contoh. Ulang. Contoh ya. Contoh. Bikin ulang. Coba, lihat dulu, lihat dulu. Kata huruf dan bikin satu kalimat seperti itu. Serta bikin satu kalimat. Tapi dibedakan, jangan ditulis ini. Nah, di contoh ini. Berarti kali ini buat satu kalimat seperti itu antara dari data naik ke kata hubungnya apa? Dan nanti ada huruf dan jangan dituliskan itu karena itu contoh. Dan terus satu ya. Terus serta bikin satu lagi satu. Terus lagi dua bisa. Tapi ditulis nama kelas. Ya siapa? Satu dua siapa? Apa tuh? Nah, ini dulu. Bisa nampak? Tidak. Jelas ya? Sini kamu. Sini. Geser. Sini kasih.
dia kan contohnya dan dia huruf hijab, terus kata sambungnya huruf dan, terus serta, terus apa itu lagi pula, satu kalimat kita kasih kata guna dan atau selanjutnya ada serta. Contoh kakak dan adik, berarti kata sambungnya dan, ya kan? Begitu. Selanjutnya kata sambungnya dan, kalimat itu kita kasih dalam kalimat kakak dan adik. Mana kata sambungnya di situ? Nah, kakak dan adik pergi ke kebun. Itu. Nggak ke batisnya. Ya, kakak dan adik pergi ke kebun. Binatang supaya naik ke kereta. Naik kereta. Itu dia depan dulu. Bisa oh satu. Iya satu sama semua sama. Makanya ngomong itu. Ya. Ini dulu, mau sini dulu. Jangan. Karena jauh kan kurang nampak ya. Kata ada ya kan? Nah, satu kali sama depan. Kakak dan adik pergi ke kebun binatang ya, naik ke terus ini contoh kata yang berbeda contoh kan kakak juga abah dan mama ke pasar membeli wah. Yang penting ada rasa muda. Nah, begitu juga serta, oke kan? Tapi jangan itu ada huruf serta, ada huruf iya. Satu dan satu serta satu.
Iya. Sudah kita.
kamera di belakang. Berikutnya, sesi kedua, kita istirahat dulu sekitar 10 menit ya. Masih depan ke